Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi mengenai pengertian dan kegunaan statistik. Untuk belajar statistik membutuhkan ketekunan dan ketelitian, dan dibutuhkan waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu, dengan mempelajari statistik secara praktis dan aplikatif akan membantu bagaimana menerapkan statistik ke dalam kenyataan, khususnya dengan contoh-contoh sederhana di bidang kepelabuhanan atau transportasi laut secara lebih mudah. Tanpa kita sadari, sebenarnya sehari-hari kita telah menerapkan ilmu statistik tersebut. Misalnya, membandingkan harga tiket kapal penumpang tahun lalu dengan saat ini. Selanjutnya, memprediksi jumlah penumpang di masa libur, di masa lebaran, sekaligus memprediksi kebutuhan armada kapal. Pengertian statistik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian statistik dalam arti sempit dan arti luas. Statistik dalam arti sempit adalah gambaran penyajian data berupa tabel, gambar, diagram, atau grafik, deretan angka, dan lain-lainnya. Selain tercetak dalam buku atau lembaran-lembaran kertas, statistik dalam arti sempit ini sering disajikan di tempat-tempat yang mudah dilihat orang, seperti ruang kantor, di papan pengumuman, di pelabuhan, di dermaga, ruang tunggu penumpang, dan sebagainya. Di bawah ini telah disajikan contoh sebuah tabel di mana merupakan statistik dalam arti sempit, yaitu tabel ekspor batubara menurut tujuan tahun 2011 sampai dengan 2015. Jadi di sini terlihat ada negara tujuan Jepang, Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, Tiongkok, dan seterusnya. Kemudian ada gambaran data dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Demikian juga di bawah ini adalah telah disajikan data mengenai ekspor batubara tahun 2011 tahun 2015 tapi dalam bentuk histogram atau diagram batang. Jadi penyajian data juga bisa disajikan dalam bentuk diagram batang. Selanjutnya, di bawah ini ada pie diagram tentang ekspor batubara menurut negara tujuan utama tahun 2011 sampai dengan 2015. Yang di bawah ini adalah penyajian data dalam bentuk scatter diagram atau diagram garis. Ini adalah berupa titik-titik mengenai data dalam sumbu vertikal dan horizontal mengenai ekspor batubara beserta waktunya. Selanjutnya, statistik dalam arti luas adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang teknik-teknik pengumpulan, pengolahan atau analisis, penyajian dan penarikan kesimpulan, serta interpretasi terhadap sekelompok data. Jika dalam statistik tersebut hanya membahas mengenai teknik-teknik pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data sekelompok data tanpa membandingkan, tidak melaksanakan analisis yang lebih mendalam, serta tanpa membuat kesimpulan yang lebih luas, maka disebut dengan statistik deskriptif. Jadi, kalau digambarkan statistik deskriptif seperti ini: pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Sedangkan jika statistik tersebut di samping membahas tentang teknik-teknik pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, juga membahas bahkan penekanan utamanya adalah tentang penarikan kesimpulan serta interpretasi dari sampel data yang sedang diteliti dan akan digeneralisasikan ke dalam populasi, maka disebut dengan statistik inferensial. Yang akan kita pelajari saat ini adalah pengantar statistik deskriptif dengan beberapa contoh bidang transportasi laut. Ini adalah bagan atau gambar tentang statistik dalam arti luas, dilihat dari segi pengolahannya, jadi dari pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan sampai pada interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Ini adalah gambar tentang beda dari statistik deskriptif dan statistik inferensial. Jadi, yang deskriptif sekali lagi pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Sedangkan yang inferensial dari pengumpulan data, pengolahan data, penyajian, dan sampai pada interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Kegunaan statistik. Yang pertama adalah membantu mendapatkan data sesuai dengan jumlah dan kebutuhan, misalnya mengumpulkan data penumpang kapal dari sampel atau populasi. Yang kedua adalah memberikan gambaran tentang objek data secara lengkap dan ringkas, misalnya laporan mengenai jumlah kedatangan kapal setiap minggu, bulan, atau tahun. 3. Membandingkan kejadian satu dengan kejadian lainnya dengan mendasarkan pada waktu atau tempat tertentu. Misalnya, menghitung nilai indeks harga komoditi ekspor saat ini dibandingkan dengan tahun lalu atau dengan tahun-tahun sebelumnya. 4.
membuat suatu ramalan pada kejadian yang sama di masa yang akan datang. Sebagai contoh, berdasarkan data permintaan 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu secara berturut-turut, dapat diramalkan permintaan di tahun yang akan datang. 5. Membuat keputusan berdasarkan gambaran data yang lengkap. Berdasarkan pengolahan dan penyajian data statistik yang lengkap, maka dapat dibuat keputusan penting untuk masa yang akan datang dengan analisis perencanaan yang lebih matang. Misalnya, laporan mengenai keterlambatan kapal yang disebabkan karena faktor-faktor alam, manusia, berupa dokumen, kapal yang tidak lengkap, lamanya waktu tunggu bongkar muat, menjadi dasar pertimbangan dan pembuatan keputusan di masa yang akan datang. Jadi, kegunaan statistik itu sangat penting dalam berbagai bidang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.